Nah, sebelum kita kulik-kulik seperti apa sih kiat-kiat dalam mengelola THR, hari ini kita sudah terhubung nih dengan Tina Meilina, Division Health Wealth Management BRI. Nah, kali ini kita akan dialog nih dengan tema cerdas kelola uang THR. Halo, selamat sore Ibu Tina. Selamat sore, Mbak Sasa. Kabar baik, Bu? Baik, Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Tina, ini sangat menarik ya soal THR. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih soal THR, banyak juga nih penasaran masyarakat yang bertanya, sebetulnya masyarakat Indonesia ini tergolong konsumtif nggak sih? Apakah pendapatannya ini semuanya dihabiskan untuk konsumtif atau seperti apa nih menurut survei BRI? Ya, sebenarnya kalau masyarakat Indonesia memang ya dikenal dengan perilaku konsumtifnya. Namun memang ada pergerakan nih, pergeseran perilaku konsumtifnya yang dulu memang pakai bepergian, belanja ke mall atau belanja ke istilahnya pameran-pameran, apalagi menjelang hari raya biasanya sangat marak ya. Nah, sekarang ini memang tetap pola konsumtifnya itu masih ada dan berubah sedikit ke media-media digital. Tapi sebenarnya perilaku bagus juga untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan bisnis. Walaupun di sisi lain dapat menimbulkan atau memiliki resiko, yaitu resikonya mengganggu keseimbangan antara kestabilan keuangan keluarga dan mungkin sedikit berisiko untuk perencanaan keuangannya secara disiplin. Nah, sebenarnya sih masih cukup bagus dari beberapa data yang kami terima. Tetap walaupun memang perilakunya konsumtif, 19,4% itu menurut survei BI porsi pendapatan masyarakat ini atau individu ini masih dapat disisihkan untuk tabungan maupun investasi seperti itu. Jadi walaupun ada perilaku yang konsumtif, masih tetap ada porsinya yang dapat disisihkan untuk sesuatu yang baik, yaitu menabung atau berinvestasi. Oke, menarik sekali hasil surveinya. Ternyata memang dari hasil pendapatan meskipun masyarakat Indonesia cenderung konsumtif gitu ya, tapi ternyata 13,4% ini masyarakat masih tetap kok menyisihkan dananya ini untuk menabung atau untuk diinvestasikan. Nah, Bu Tina, ngomong-ngomong di momen Lebaran dan juga Ramadan kali ini, salah satu hal yang ditunggu-tunggu ini kan THR nih, Bu. Tapi menariknya juga nih, THR tuh kadang-kadang ketika sudah cair, kok ludusnya cepet banget nih. Nah, kalau berdasarkan survei BRI sendiri, trennya seperti apa, Bu? Trennya seperti apa sih, Bu, ketika orang sudah mendapatkan THR nih? Apakah uangnya ini cenderung dihabiskan untuk konsumtif atau justru ada kok nih yang ditabung atau diinvestasikan? Iya, sebenarnya sih memang otomatis karena THR itu adalah suatu pendapatan yang sudah diperkirakan ya atau sudah di nanti-nanti artinya sebenarnya bahkan kadang-kadang THR ini sudah dikeluarkan sebelumnya sehingga pada saat THR-nya datang banyak yang menghabiskan THR-nya memang diperuntukkan untuk misalnya membayar kewajiban yang sudah dipending gitu ya digunakan dulu tapi merasa yakin nanti dibayarnya pas THR deh gitu ya. 43% masyarakat Indonesia memang menghabiskan uang THR-nya itu untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran. Itu sudah menjadi suatu data ya. Tetapi 60% masyarakat ini masih mengatur keuangannya selama Ramadan, apalagi dengan kondisi sekarang ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang masih dipertimbangkan untuk tetap diatur walaupun THR ini adalah uang pendapatan ekstra yang sudah bisa diperkirakan. Nah, pada saat bulan Ramadan itu umumnya memang pendapatan ini dikeluarkan untuk kebutuhan buka bersama, zakat, biaya mudik kalau misalnya boleh mudik, tapi sekarang mungkin biaya itu bisa Iya. dihemat gitu ya. Aha. Sehingga beberapa sih sebenarnya masih ada kegiatan yang terencana lah. Walaupun terencana sifatnya terencana, walaupun intinya membayar kewajiban yang telah dilakukan sebelumnya, tapi itu juga artinya merencanakan pendapatan yang sudah dibilang hampir pasti ya akan dapat THR untuk memenuhi kewajibannya. Bu Tina, Seperti tadi itu. kan kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit nih, seperti apa sih trennya masyarakat nih ketika uang THR-nya sudah cair.
Nah, tapi Bu Tina salah satu tantangan nih ketika misalkan dalam mengatur uang THR gitu ya, adalah mengalokasikan uangnya nih yang kita sudah dapatkan agar bisa bermanfaat maksimal. Nah, di tengah adanya larangan mudik ini, kemudian juga di tengah pandemi, ada nggak sih Bu tips and trick gitu di hari raya kali ini supaya THR yang dapat ini tidak lenyap begitu saja, Bu? Ya, pastinya ada ya, tapi memang berbeda. Setiap orang pasti punya preferensi. Tapi secara umum memang peruntukan THR ini bisa kita kelompokkan. Satu, misalnya untuk memenuhi apa namanya kebutuhan dan kewajiban itu diutamakan pada saat kita mendapatkan THR. Misalnya untuk melunasi hutang supaya mengurangi beban hutang dan meringankan kondisi keuangan keluarga. Kemudian juga tentunya pada saat THR ini kebutuhan untuk dana darurat juga harus disisihkan karena biasanya dana darurat ini kita peruntukkan untuk kondisi-kondisi yang memang kita harus siap dalam situasi apapun. Nah, THR ini sebagai tambahan pendapatan harus memiliki porsi untuk dana darurat itu. Minimal 20% untuk dana darurat disisihkan. Yang pasti pada saat bulan yang penuh berkah ini kita harus memastikan bahwa ada porsi itu untuk zakat, sedekah, atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang bisa kita lakukan dan kita utamakan terutama di hari raya dan hari-hari yang penuh berkah ini. Tapi kita juga walaupun memang memenuhi kewajiban-kewajiban, kita juga perlulah berikan sedikit porsi untuk memanjakan diri atau give yourself a reward dari extra money ini. Dan misalnya untuk memberikan parcel kepada kerabat, kepada sahabat, itu juga sesuatu yang bisa meningkatkan hubungan baik. Nah, pastinya kalau misalnya semua pos-pos itu sudah diperuntukkan dengan tepat, kita juga harus ada sebuah catatan penting bahwa ada porsi yang disisihkan untuk menambah tabungan atau menambah investasi top up-nya atau apanya. Karena disinilah peran THR sebagai extra income untuk memberikan kita kesempatan mengalokasikan kekayaan kita menjadi sedikit lebih meningkat di pada momen spesial ini. Jadi jangan dihabisin semua untuk belanja-belanja gitu ya, atau untuk self reward-nya malah kebanyakan gitu ya, tapi memang sudah direncanakan dengan baik jauh-jauh hari karena kan kita udah tahu kapan dapat THR berapa seperti itu. Wah, itu dia tadi, jangan dihabisin semuanya ya kalau misalkan THR-nya sudah cair nih. Tadi Bu Tina juga sudah nih menyampaikan beberapa pos-pos yang mungkin nih idealnya untuk kita bisa mengelola keuangan THR. Tadi ada kebutuhan kewajiban, dana darurat ini penting sekali, ada juga dana sosial, ada juga tadi reward untuk diri sendiri juga nggak apa-apa ya Bu Tina kalau misalkan kita ingin. Sama yang jelas di bulan Ramadan ini kan kita berbagi untuk sesama gitu ya dengan mengirimkan parcel. Nah, Ya. tapi ada nggak sih Bu Tina formula atau ideal proporsinya ini berapa persen gitu? Apalagi di tengah pandemi ini kan ada larangan mudik nih, jadi kita tidak mudik, tapi di satu sisi kita juga pengen nih untuk mengirimkan uang ke keluarga di kampung halaman dan juga mungkin untuk disisihkan untuk investasi. Ya, kalau boleh saya rekomendasikan sih misalnya porsi THR ini 30% untuk tadi kebutuhan dan kewajiban ya, kemudian 20% untuk dana darurat, kemudian 20% lagi minimal untuk investasi. Nah, untuk amal, sedekah dan zakat misalnya disisihkan 10%, walaupun misalnya hanya 2,5%, tapi kita sisihkan untuk itu. Kemudian self reward-nya juga 10% aja, dan kebutuhan misalnya tadi untuk parcel atau Bu hadiah Tina, kecil apakah masih bisa bersama di kami? Oke. 10% lagi untuk kebutuhan emosional tadi, seperti itu. Jadi 30, 20, 20, 10, 10, 10 gitu. Gampang Oke. jadi ingatnya. Oke, siap. Itu dia tadi, kiat-kiat dan jurus jitu nih. Gimana sih cara bijak dalam mengelola uang THR yang sudah kita dapatkan? Nah, Bu Tina, ngomong-ngomong soal milenial nih. Milenial kan ini terkenal gitu ya dengan BM gitu, banyak mau. Pengen beli ini, pengen beli itu, pengen liburan ke sana-sini. Nah, ini ada nggak sih kesalahan-kesalahan yang patut dihindari oleh milenial, khususnya dalam mengelola uang THR nih yang didapatkan? Ya, mungkin kalau kesalahan-kesalahan yang perlu dihindari pemikiran awalnya gitu ya, bahwa dapat THR itu seperti dapat
uang lebih, terus kita tiba-tiba berpola pikir bahwa kita bisa membeli apa saja dengan uang lebih kita ini. Padahal kita juga suka tidak sadar melakukan pengeluaran-pengeluaran duluan ya, dengan asumsi nanti dibayar pas THR, dibayar pas THR. Begitu pas THR-nya keluar, betul-betul kewajiban itu jadi mengkonsum semua porsi THR kita. Makanya itu sering sekali kok dapat THR terus udah habis lagi karena pengeluarannya udah dilakukan duluan seperti itu. Jadi, nah itu biasanya habit yang membuat kita tidak bisa mendapatkan ekstra investasi atau ekstra simpanan pada saat kita mendapatkan THR. Padahal sebenarnya saat itulah kita bisa punya momen untuk meningkatkan investasi kita, menambah tabungan masa depan kita karena adanya extra income berupa THR ini seperti itu. Wah, teman-teman Sobat Cuan di rumah nih pada senyum-senyum nih, kayaknya pada ngerasa gitu ya yang tadi kesalahan-kesalahan yang tidak boleh dilakukan nih tadi Bu Tina sampaikan. Nah Bu Tina ini sudah banyak nih pertanyaan yang masuk di CNBC Indonesia, tapi redaksi CNBC Indonesia ini telah memilih pemirsa yang mengajukan pertanyaan melalui Instagram CNBC Indonesia. Dan kami sudah ada 2 pertanyaan terpilih nih yang beruntung. Yang pertamanya, @jun.i_, pertanyaannya, investasi yang simple tapi menjanjikan apa nih? Kemudian yang kedua, @bilik.perasaan. Wah ini mengelola THR-nya pakai perasaan juga nggak ya? Pertanyaannya, THR yang diinvestasikan seharusnya berapa persen sih besarannya? Nah sebelum Bu Tina menjawab, kami ucapkan selamat ya kepada penanya yang terpilih. Karena masing-masing akan mendapatkan brizi senilai Rp500.000. Dan nanti tim CNBC Indonesia akan menghubungi Anda. Silakan Bu Tina tadi langsung saja dijawab pertanyaannya. Oke, kalau yang pertanyaan kedua malah sebenarnya sudah sempat tadi terjawab ya. Berapa sih porsi THR yang sebaiknya idealnya diinvestasikan atau disisihkan untuk berinvestasi? Kalau saya memberikan tipsnya minimal 20% ya dari THR kita untuk disisihkan untuk menempatkan dana itu di investasi atau di tabungan atau top up investasi atau tabungannya seperti itu. Tapi kalau bisa lebih lagi itu lebih baik lagi gitu ya. Kemudian mau diinvestasikan di dalam bentuk apa yang simple dan aman. Nah tergantung kepemahaman tentang produk investasi juga harus digali dulu. Seperti apa profil kita, suka yang agak sedikit berisiko atau konservatif saja. Nah, instrumen yang mudah dan simpel sebenarnya banyak bisa kita pelajari seperti obligasi negara gitu ya, relatif stabil, aman dan jaminan pemerintah seperti ORI atau Sukuk. Atau kita mau belajar untuk mengenal instrumen pasar uang, kita bisa beli lewat produk investasi dalam bentuk reksadana, dari reksadana yang paling konservatif yaitu pasar uang sampai kalau kita mau mulai belajar mengenal saham lewat reksadana saham. Atau kalau misalnya sekarang nih dengan teknologi dan apps-apps yang sudah banyak di market, bisa juga kita mau mulai cuan-cuan lewat beli saham. Jadi belajar untuk beli saham kecil-kecilan 1-2 lot seperti itu. Misalnya belajar tentang saham BRI misalnya seperti itu. Dan kita kalau di situ harus mulai belajar tentang perusahaan atau emiten yang dibelinya. Jadi kalau misalnya tanya produk yang sederhana, kita sesuaikan dulu dengan profil kita. Kita suka belajar mengeksplor atau enggak. Kalau misalnya pokoknya disimpan saya nggak mau tahu biar dia berkembang dengan sendirinya, mungkin cari yang produk yang lebih simpel seperti bonds atau mutual fund seperti itu. Ya. Oke, lengkap sekali jawabannya Bu Tina tadi ya. Jadi balik lagi nih, jenis instrumen investasi apa sih yang tepat, balik lagi ya ke profil risiko dari Sobat Cuan. Nah Bu Tina, tapi kan ketika kita memilih jenis instrumen investasi apa, kadang-kadang kita masih bingung dan ragu nih. Nah ada nggak sih Bu layanan yang bisa kita gunakan gitu ya untuk bisa menentukan jenis instrumen investasi apa sih yang tepat? Ya, sebenarnya layanan yang memberikan advice gitu ya untuk kita memilih instrumen investasi apa yang cocok dan tepat dengan tujuan dan profil kita selalu disediakan oleh perbankan. Jadi memang perbankan sebagai lembaga keuangan kan memiliki fungsi sebagai one stop financial service ya. Biasanya di situ kami juga ada tim-tim yang memberikan financial advice baik itu yang nasabah yang retail, affluent atau high net worth. Jadi
setiap nasabah yang datang ke kita untuk menanyakan apa sih pasnya untuk saya menabung di seperti apa, kebutuhannya misalnya untuk tabungan anak ada produk apa, dan fiturnya seperti apa, dan itu selalu ada tim kami yang di perbankan yang memang dipersiapkan untuk memberikan konsultasi atau financial consultation atau advice seperti itu. Jadi bisa datang dan menanyakan hal-hal yang kita ingin ketahui. Tetapi tidak hanya melalui offline seperti itu, di media-media digital juga informasi-informasinya sepertinya sudah bisa lengkap kita browse sendiri, ada di website perbankan, ada juga tips-tips investasi dari kami yang disiapkan melalui misalnya Instagram, YouTube, seperti itu. Jadi informasinya sangat-sangat mudah didapat, tergantung kita punya intention yang persisten nggak untuk cari tahu mau beli apa dan pas nggak dengan profil resiko kita pribadi. Gitu.